Di belakang itu ada markal jalan yang nggak putus-putus. Ada polisi 2 di situ. Baru hari Senin kemarin. Nah, saya tahu kalau ke kanan merah, lurus hijau, berarti saya harus ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channelnya Wiguna Auto Drive. Di video kali ini saya akan memberi tips gimana caranya nggak kena tilang polisi, guys. Pertama-tama kita pas bawa mobil, ingat seatbeltnya dipakai, sabuk pengaman. Ini gelap ini, guys. Jangan lupa seatbeltnya dipakai ini. Oke? Nah, ini di depan ini kita di depan ada muter balik. Nih, ini sering di depan sana kena polisi. Ini di Sidoarjo, guys. Di depan itu pasti ada polisi. Nah, kita sebelum garis jalur panjang, garis yang nggak putus-putus, kita harus di kiri. Jangan pas, nah di samping kanan kita ini langsung ke kiri. Di depan pasti kena tilang polisi. Ingat teman-teman ya, disitulah biar aman teman-teman. Jangan ngelewatin jalur panjang. Nah, soalnya banyak yang kayak gitu kena di depan sini. Nih kita lewat di bawah biar teman-teman tahu. Tuh nggak boleh ya. Ini macet, guys. Tetap di jalur kiri kalau mau lurus. Jangan pas di kanan kena garis yang nggak putus-putus. Nah, itu ke kiri pasti kena tilang. Itu tanpa kita nggak bisa ngasih alasan apapun. Itu salah, harus diterima. Ditilang harus diterima. Oke. Nah, ini sedikit mau cerita. Kalau teman-teman lihat video-video saya kan nggak pernah bilang berapa kali kena polisi. Udah nggak bisa kehitung karena saya hidup di jalan terus, guys. Teman-teman, apalagi pemula, hati-hati di sana ya. Saya pernah juga jalur panjang pas setelah Gilimanuk, lewat utara, lewat Situbondo. Itu padahal saya posisinya malam kayak gini. Nah, saya mendahului truknya 2 di depan, truk trailer. Nah, pas garis putus saya mendahului, nggak taunya itu di depan jalur panjang lagi. Pas ada pos polisi di sana, udah kita kena tilang sama pak polisinya. Kayak gitu, guys. Hati-hati, katanya pak polisinya kamu ngelanggar melewati jalur. Nah, itu kayak depan yang sebelah kiri itu. Kayak gitu nggak boleh mendahului. Ada video-video di scroll di bawah. Itu ceritanya itu kata pak polisinya, nggak bisa, kamu salah loh pak. Saya itu mendahului pas garis yang putus, tapi di depan kamu itu jalur panjang katanya. Itu nggak boleh kamu mendahului loh. Saya nggak tahu kalau di depan, saya taunya garis putus saya mendahului, katanya pak polisinya. Tetap itu garis putus itu pas belok ke pantai. Saya mau ngomong apa lagi, ya udah kena tilang. Itu saya ngerasa bersalah juga, tapi ada tindakan yang sayanya itu nggak salah terus maunya ditilang. Pernah di Denpasar, ini cerita saya. Di Denpasar itu saya berhenti di jalan kecil, bukan jalur utama. Kalau jalur utama ada larangan, dilarang parkir. Saya nggak berhenti di sana, saya jalur kecil. Itu pun di sana banyak mobil parkir. Saya itu kena tilang karena pernah saya itu sama Pak Polnya kena tilang juga. Waduh, kena. Jadi kenal, waduh ini lagi sasaran ini.
Ya maaf Pak ya. Nah itu sayanya katanya kamu berhenti di bahu jalan. Nah yang lain nggak ditilang, cuman saya aja yang tilang. Saya bilang, loh Pak, kalau saya salah yang lain kok nggak ditilang? Katanya perdanya nggak boleh parkir di bahu jalan. Orang saya cuman berhenti ke ATM, itu pun jauh dari pertigaan. Kalau saya dekat, saya ngerasa bersalah, saya akui saya salah. Kalau saya sih kayak gitu. Kalau teman-teman udah salah ya diem, oh Pak maaf, jadi tilang aja, kayak gitu guys. Ini juga saya pengalaman kena tilang masalah kecepatan. Waktu di Probolinggo saya kena tilang. Nih kayak gitu, ngesennya hati-hati, lihat spion harusnya. Itu masalah kecepatan. Saya diukur kecepatan saya itu melebihi katanya. Ya kalau teman-teman nonton video ini, ya solusinya gimana kalau ada Pak Pol juga yang nonton ini. Saya pernah soalnya di video saya itu, kecepatan saya itu di jalur itu sekitar nggak sampai 90, 80 lebih dikit lah. Itu keadaan sepi. Nah kalau kayak gini kan nggak mungkin kita 80 itu sepi, tapi kita kena pakai speed gun katanya, pengukur kecepatannya di atas rata-rata. Ditanya, kamu ngelebihi kecepatan. Nah, saya bilang sama Pak polisinya, Pak, ya maaf, saya selama perjalanan di sini berhari-hari nggak pernah ngelihatin maksimal kecepatan dan minimal. Nah kayak gini kan nggak ada, kita diukur kecepatan maksimal berapa, minimal berapa. Nah, nggak bisa terlalu kenceng, kecuali kita di tol maksimal 100 ya kan, minimal 60. Kadang ada yang 80 minimal. Kalau kita ngelewatin 100 kan otomatis kitanya salah. Ya kita akui aja kita salah. Dan posisi saya waktu itu nggak ada Pak. Kalau emang saya bilang sama polisi, kalau emang saya salah, nah di mana rambu-rambunya? Saya bilang kayak gitu sama Pak polisi. Nggak bisa, kamu salah, semuanya kena tilang loh. Ya bener, semuanya kena tilang masalah kecepatan, tapi maksimal kecepatan saya nggak ada rambu-rambunya. Disitulah saya bingung, sampai hari ini juga saya bingung, kok bisa gitu loh. Bapak-bapak polisi itu gimana solusinya kayak gitu? Disitulah guys kita ditilang Pak polisi gara-gara kecepatannya. Ya udah, saya nggak mau tanda tangan karena saya nggak ngerasa nggak bersalah, karena nggak ada lampu-lampu. Saya nggak mau tanda tangan dah. Saya nggak mau tanda tangan. Ayo cepetan tanda tangan. Saya diem aja. Habis itu, dan waktu itu saya nggak mau ngevideo sih. Biarin aja. Cuman saya beradu argumen. Salah saya di mana? Cuman saya nanya kayak gitu. Kan nggak salah saya. Habis itu, udah nggak mau tanda tangan, surat tilangnya ya udah dikasih surat tilang. Saya nggak mau tanda tangan, nggak mau Pak, saya nggak merasa bersalah. Ditulisin nih, tidak mau tanda tangan. Aduh, ya udahlah, dikasih surat tilang yang biru. Saya kalau ditilang yang biru udah keseringan ditilang, itu nggak usah ke kejaksaan, saya langsung ke BRI. Nah BRI terdekat saya nggak ngomong sama polisinya kalau saya mau langsung bayar, soalnya saya nggak bisa ngambil sorenya, takut kemalaman. Habis itu udah ke BRI. Ini pengalaman saya di BRI. Mbak mau bayar surat tilang di mana? Di selatan sana tak gitu. Habis itu, Mas, di
mahal mas, nggak apa-apa, saya kena 250, tapi dari pihak BRI sama polisinya nggak, nomor beripanya nggak ada. Nah ini guys, nih dulu ya, di depan ini nih, kanan sini kan. Nah ini di depan ini kemarin jalannya itu ya. Nah tuh di kiri kita, nah di bawah itu ada jalur panjang. Pas hari apa itu ya? Hari Senin. Nah kita pas, sayanya kan mau lurus, otomatis di belakang itu ada marka jalan. Di belakang itu ada marka jalan yang nggak putus-putus. Ada polisi 2 di situ. Baru hari Senin kemarin. Nah, saya tahu kalau ke kanan merah, lurus hijau, berarti saya harus ke kiri. Nah, sebelum ke kiri, sebelum melewati garis putih yang panjang itu, yang nggak putus-putus, itu saya udah ke kiri. Di depan saya ada truk. Nah, saya udah ke kiri sebelum jalur panjang. Habis itu polisinya memberhentikan saya, truk nggak diberhentikan. Nah, saya diberhentiin karena saya dari kanan ke kiri, tapi saya nggak melewati jalur panjang, masih agak jauh dari garis putih yang nggak putus itu. Disitulah saya diberhentiin. Nah, mas, surat-suratnya, ditanya surat-suratnya. Yang pastinya teman-teman kalau mau perjalanan cek dulu SIM, STNK-nya, jangan sampai ketinggalan. Udah diberhentiin, saya nanya, Pak, salah saya apa? Gitu. Kamu salah dari kanan ke kiri, kayak gitu polisinya. Terus saya bilang, salah saya di mana Pak? Tetap saya, kamu dari kanan ke kiri, karena di situ nggak boleh. Nggak bolehnya di mana Pak? Tak gituin. Pak, saya bukan pinter, tak gituin. Saya tahu Pak, kalau saya ngelewatin marka jalan yang nggak putus-putus, saya ngelewatin itu, roda saya yang salah. Tak gituin sama polisinya. Surat-surat belum saya tunjukin. Dan polisinya bilang, kalau kamu nggak salah, nggak mungkin kamu diberhentikan. Loh, iya Pak, tapi saya bukan membela diri, saya bicara kenyataan. Kalau saya juga tahu Pak, kalau roda saya ngelewatin jalur panjang, garis panjang itu, saya yang salah Pak. Saya ke kiri itu salah. Saya sebelumnya Pak, truk itu pas saya ke kiri, truk itu belum ngelewatin, di samping kanan truk itu belum garis panjang. Garis panjang itu kayak gini guys. Nah ini di depan kanan ini. Nah kayak gitu ya, gituin polisinya. Pak, saya sebelum truk itu, di samping kanan truk itu garis panjang, saya udah ke kiri loh Pak. Nah, gitu. Bapak memberhentikan saya dibilangin ngelanggar, tak gituin guys. Nah disitulah dia nanya SIM, saya tunjukin, Pak, saya nggak merasa bersalah, Bapak nanyain surat-surat terus, tak gituin. Saya tunjukin SIM saya, STN nggak saya tunjukin, cuma SIM saya. Ya maaf, SIM saya bukan SIM mobil pribadi, mobil SIM besar, tak gituin. Saya tunjukin SIM-nya, saya tunjukin surat-suratnya bawa gitu deh. Ya bawa lah Pak, tak gituin. Udah, habis itu polisinya cuman ngeliatin SIM, ya udah jalan. Nah kayak gitu guys, aman. Oke guys, itulah pengalaman saya selama di jalan. Semoga kesalahan saya nggak terjadi sama teman-teman. Oke, semoga di video ini jadi edukasi buat teman-teman nggak melanggar lalu lintas di jalan guys. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagi teman-teman yang belum subscribe,
tekan tombol subscribe-nya. Maaf guys, ini bikin video malam-malam. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.